saya jelasin dulu ya. Iya, saya kan cuma menanggapin dikit-dikit doang gitu. Kan biar Bentar, kelihatan oke. aku ngerti ya kan. Oke, pada saat di dunia itu kan ada perintah-perintah dan ada apa namanya ya, Apa ini? untuk bangsanya waktu itu, Mbak Natali. Jadi pada saat di dunia, ya Allah Bapa tetap di surga. Cuman di dalamnya ada keilahian Bapa. Itu kan sebagai manusia di dunia. Waktu di dunia itu Yesus itu Bapa tetap di Ya. surga, tapi di dalam tubuh Yesus Betul. waktu Yesus di dunia itu ada keilahian Bapa. Betul. Ada keilahian Bapa di dalam tubuh Karena Yesus. kan betul, karena dia bilang sendiri bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa, melainkan Bapa yang mengutus aku. Semua kehendak atas Bapa. Jadi Bapa yang berkehendak atas dia pada saat dia di dunia. Itunya. Oke, baik. Berarti kalau yang namanya di dalam tubuh Yesus itu berdiam keilahian Bapa, ya keilahian Bapa, keilahian, ilahi itu kan Tuhan. Ketuhanan Bapa. Bapa ada di dalam tubuh Yesus. Yang minum susunya Bunda Maria itu kan tubuh Yesus. Ini Bapa di dalam tubuh Yesus. Ikut nyusu kan berarti? Kok bahasamu itu kenapa ke negatif terus sih? Kok bisa Saya negatif? Kan bingung itu tulisannya susu loh Bang. Masa tulisannya susu mau tak bilang Betul. wedang teh, Betul. wedang jahe? Betul. Ya gak mungkin Betul. loh Bang. Tulisannya susu ya susu dong. Masa Betul. jahe merah? Gimana sih? Tapi kenapa kau memposisikan Tuhan itu menyusu? Enggak, gini saya tengahi dulu. Kalau misalkan itu tulisannya susu terus dibaca sama Bunda Natali itu adalah wedang jahe, itu hujatan loh. Kena delik hukum. Iya. Memelintir ayat itu. Iya, Tulisannya saya kan susu bilang kok. tadi, kenapa kau maksa bahwa Allah Bapa itu nyusu? Kenapa kau maksa? Saya nggak maksa, cuma saya mengikuti narasi Anda. Anda sendiri yang mengatakan saya bilang keilahian di Bapa dunia ada di dalam tubuh Yesus. Ya kan Yesus minum susu di dunia kan? Betul, dia Ya kemanusiaannya. udah, waktu Yesus di Betul. dunia, di dalam tubuhnya itu ada keilahian Bapa. Betul, betul. Nah, kalau ada keilahian Bapa di dalam tubuhnya Yesus, tubuh Yesus ini minum cucu Mimi, minum susu, ya keilahian Bapa yang di dalam tubuhnya otomatis ikut merasakan dong. Masa nggak merasakan susu, gimana sih? Tuh, itu kau yang menyimpulkan. Kau kan maunya begitu. Loh, Jadi kau justru yang saya menyimpulkan menghargai itu. loh. Kalau Saya misalnya ngomong nggak begitu. ikutan, berarti dia nggak di dalam Yesus lagi Loh, dong. itu coba bahasamu tadi, coba berarti katamu tadi, Iya. coba berarti, Iya itu coba berarti, katamu ulangi iya, tadi, berarti itu adalah hal yang menyimpulkan berarti. dari statement Anda. Nah, Iya, coba Anda berarti mengatakan katamu tadi gimana? Berarti. Enggak, ulangin dulu. ya ini saya ngomong, berarti keilahian Iya. Bapa yang ada di dalam tubuh Yesus, di saat Yesus minum susu, keilahian Bapa di dalam tubuh Yesus pun juga ikut merasakan minum susu karena Yesus minum susu. itu kesimpulanmu, ngaco. Berarti enggak salah. Oh, berarti waktu Yesus minum susu, keilahian Bapa nggak ikutan. Bapak nggak ikut minum susu. Yang enggak lah. Oh, Kan waktu minum susu Bapak nggak ikutan, Kang Satria. Giliran minum susu Bapak nggak diajak. Giliran ngelakuin yang bermujizat. Yesus bermujizat, ya itulah kebapaan, keilahian Bapa ada di situ. Membangkitkan orang mati, ya itulah bukti keilahian Bapa ada di dalam tubuh Yesus. Giliran minum susu, Bapak nggak diajak. Bapak Kan nggak tadi ikut. saya udah ngomong. Harusnya diajak dong. Bapak juga kan pengen minum susu. Tadi berarti kau nggak paham, Natali, yang tadi saya jelasin. Saya bilang kan segala pekerjaan tentang kemanusiaannya yang untuk membebaskan bangsanya, itulah pekerjaan yang dilakukan mereka bertiga. Makanya tiganya dalam kesatuan. Itu bukan perihal Ini yang begitu. Ada datanya nggak saat dia bekerja yang ini keilahian Bapak ada, saat dia bekerjaan yang ini keilahian Bapak nggak ikutan bekerja di situ, ada nggak datanya? Jangan pelin-pelan gitu dong kalau jelasin. Kau nggak baca? Kau nggak baca yang mana datanya? Oke, aku bacakan ya. Tiba-tiba kok nggak baca, ngasih data aja belum, tiba-tiba kok nggak baca. Jadi Bapak itu berfirman
melalui Yesus, oke, untuk menyampaikan kepada muridnya. Nanti dulu. Enggak, yang saya sabar. minta data dari penjelasan Anda tadi. Tadi kan Anda sudah jelasin, saya minta datanya dari yang Anda jelaskan. Di mana datanya ada pekerjaan yang ini loh Bapak ikutan. Terus ada pekerjaan yang ini loh Bapak nggak ikutan. Itu di mana datanya? Segala pekerjaan yang kulakukan bukan atas kehendakku, melainkan Segala kehendak Bapa di surga. pekerjaan. Itu Berarti datanya. segala pekerjaan kan? Iya, Segala pekerjaan. tapi Minum susu, menyusu itu juga kata kerjaan. pekerjaan pada saat mengajar itu bukan di. Kenapa harus bawa-bawa begitu sih? Ya kan datanya kayak gitu, Aneh gimana kau. nggak aku bawa lah Bible-mu sendiri lah, salah dewe dua Bible tulisannya kayak gitu. Itu kan aku bawa dari Bible-mu, tulisannya gitu. Gimana Lucu. sih? Nah itu ada Lucu, tulisannya lucu. kayak gitu loh di datanya di Bible-mu, gimana sih? Kok mau Ya, kalau dipilih-pilih? itu udah saya jawab. Kalau Bapak nggak ikutan kalau itu. Oke, Bapak nggak ikutan ya, ya udahlah. Karena itu jawabannya kita hargai ya. Jadi di saat Yesus minum susu, ternyata Bapak nggak ikutan. Tapi ketidakkonsistenan ya dari penjelasan ya, kita bisa bingung sendiri di sini. Di saat Yesus kalau bermujizat apa-apa sedikit, itulah bukti keilahian Bapa ada di situ. Itulah bukti keilahian Bapa ikut serta di situ sehingga dia begini, sehingga dia begitu, sehingga dia begini, sehingga dia begitu. Tapi giliran yang nyusu tanpa data resmi di mana tertulis bapaknya tidak ikut nyusu, itu nggak ada ya. Ya udah, saya hargai aja tuh jawabannya. Bapak nggak ikutan nyusu. Nah, waktu Bapak nggak ikutan nyusu, Bapak berarti sedang melakukan pekerjaan apa ini, Bang? Kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu aja sih. Kalau kamu tahu kasih datanya. Nggak jadi satu. Iya kan, waktu nyusu kan nggak jadi satu kan? Enggak, lo itu kan kemanusiaannya pada saat dia kecil itu menjadi bayi dan menjadi besar, memang itu kemanusiaan dia, proses hidupnya seperti itu, dia mengajarkan gitu loh tentang kebagaimanaan manusia gitu. Kebagaimanaan. Karena kan tujuan dia datang itu untuk membebaskan. Ya, ini waktu Yesus nyusu jadinya adalah satunya nggak jadi ya. Cuma di surga aja itu adalah satunya ya. Waktu nyusu nggak adalah satu. Enggak. Baik. Waktu Yesus secara di bumi itu kan secara jasmaniah kan. Pak Aro, mic-nya dibuka dulu. Betul. Baik. Kalau Yesus di bumi itu secara jasmania, Anda baca Kolose 2:19. Bahwa Yesus yang secara jasmania itu Kau- berdiam seluruh kepenuhan Tuhan. Iya, kamu dari tadi kan nanya mulu. Saya udah jawab pada saat melakukan pekerjaan yang tujuannya untuk membebaskan dan melakukan pengajaran. Disitulah hadir Bapa dan Roh Kudus. Tapi memang sebelumnya di dalamnya memang sudah ada keilahiannya. Gitu loh, Mbak Natali. Waktu ada keilahiannya, berarti keilahiannya ngapain kalau dia nggak ikutan? Kan gini ya, kamu kan bilang dia nggak ikutan nyusu, oke. Kau maunya begitu sih. Loh, Bingung. saya nggak masalah Kau dia nggak ikut maksa. nyusu loh, saya nggak maksa. Kenapa jadi kau maksa? Saya Kenapa nggak jadi kau maksa. Ini Bible-mu sendiri yang memaksakan kamu untuk menjawab dari statementmu yang amburadul dari tadi. Coba baca Kolose 2:9. Kolose 2:9 di situ jelas. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan keteosan, keilahian, penuh tuh secara jasmani. Waktu Yesus bayi yang minum susu itu jasmaninya kan, jasmani kan, penuh itu ketuhanannya. Kau baca Kolose itu ketika Yesus sudah bangkit kan di hari ketiga dan naik ke surga kan? Iya. Iya, ini kan kita lagi ngomongin bayi, sekarang ngomongin lah kebangkitannya. Mau gimana? Kau larinya kemana? Jadi jasmani waktu Yesus ini di dunia itu jasmani enggak. Kau Saya itu nanya, amburadul. bukan masalah Kamu itu amburadul bawain data. Coba kau baca jasmani. Sekarang kau bisa bedain nggak? Di sini Kolose 2:9 tidak ada membedakan jasmani Yesus waktu di dunia, jasmani Yesus waktu di surga. Nggak ada.
Berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keteosan, itu tulisannya, nggak ada di situ Oh, jasmani waktu di pemba- bumi, pemba- jasmani waktu pemba- di surga, enggak. Itu semuanya secara jasmania. Jadi kalau Kasih. kau bilang itu Yesus sudah di surga, itu Yesus di bumi, tetap aja itu jasmani. Tuh, Syukron belo. ilmumu dari mana bentuknya Dari begitu? Bible, dari datamu. Ilmumu dapat dari. Coba baca dulu Iya, Kolose makanya kalau 2:9. kalau kau nggak paham, Ya, saya tampilin data lagi ya, nggak lama-lama ya. Soalnya tampilin data lama-lama biasanya TikTok nggak kuat. Ya, kita lihat ya. Dia bilang ilmu dari mana? Dari Biblemu sendiri yang ngasih tahu. Kolose 2:9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Di sini hanya ditulis secara jasmaniah ya. Ini tidak ada tertulis jasmani di bumi atau jasmani di surga, enggak. Tapi di sini jelas tertulisnya berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keteosan. Jelas ya. Jadi ini bisa global, ini bisa semuanya digarap nih, jasmani kok, mau dia jasmani di surga, jasmani di bumi, ini nggak ada keterangan perbedaan. Jasmani ya jasmani, kepenuhan keseluruhan Tuhan ya udah seluruh kepenuhan ketuhanan. Datanya jelas. Itu kamu tanya ilmu dari mana? Itu datanya sendiri dari Biblemu. Bantah lagi Biblenya, bantah lagi, bantah. Semangat Bang Aron, semangat, bantah terus. Macet saudara-saudara. Macet. Baiklah, dia macet Kang Satria, dia macet. Macet ya, macet. Bingung lu, Ndro. bukan bingung, tapi gini, saya bingung Mbak Natali ini awal bahas pada saat kelahiran dan pengajaran pada saat dia hidup. Kemudian lari itu nanti lah. Terus yang terakhir saya bahas itu kemana? Mana-mana. Ini kau lari-lari. Enggak, yang terakhir saya bahas jadi- itu apakah ada perbedaan Bukan saya nggak antara mau surga dan nanggepin, bumi? tapi malas saya nanggepin. Ya udah, kalau malas diam aja. Turun, kalau malas turun nggak apa-apa. Memang ya, kalau Anda imannya sudah bingung dengan apa yang tertulis, ya udah, mending diam itu lebih baik daripada Anda semakin banyak berbicara, semakin banyak terlihat kebodohan Anda. Memang lebih baik diam, itu keputusan baik. Silent is God. Diam itu adalah emas. Kemarin saya diam terus. Ada emas-emas yang ngajak ngobrol Yeskiel. Ayat emas. Bang Carol nih. Muncul Bang Carol. Itu Kodondi beneran mau ke ini ya, Kang ya? Mau pergi ke Malaysia ya? Ya, kita sama-sama. Awal bulan ya? Ya. Iya, kemarin dia bilang saya padat jadwal Ini besok. pengalihan isu atau apa ini? Kalau nyerah bilang dulu, saya nyerah lah. Enggak, kalau saya enggak nyerah, bukan nyerah. Kalau kan dipotong, males lah dipotong-potong. Saya pikir kalau tulis demikian berarti artinya maknanya demikian lah. Nah, ini baru Kristen Mantap. benar. Tepuk tangan dong Bang Carol. Kalau tertulisnya demikian ya Bang Carol ya. Coba saya ke Bang Kerol nanya, Bang Kerol, kalau tertulis di situ jakarnya seperti jakar kuda, yang ada di bayangan Bang Kerol ini nasi uduk atau jakar kuda? Karena saya tidak bakal mengkonsumsi yang terkait dengan kuda-kudaan, bakal berarti nasi uduk yang saya pikirkan. Sama Waduh. aja ngehe. Atau gini, susunya di jamah-jamah tertulisnya seperti itu dalam Bible. Yang ada di pikiran Bang Kerol, susunya yang lagi di jamah atau sambal cibiuk.
Nah, ini kemungkinan itu yang dimaksud dengan susu di situ dari manusia kah? Iya. Manusia. Susu Itu di keperawanan. Yeskiel kan? Ya. Di Yeskiel itu ya. Hmm. Ya, bisa. Bisa masuk di kepala itu. Maksudnya asosiasinya, diasosiasikannya ke situ memang. Nah, udah jujur kayak gitu. Ini keren baru pendeta jujur nih yang kayak gini, jangan kayak pendeta Arum. Si Carol bukan pendeta, dia jemaat biasa, makanya jujur, nggak ada beban. Oh, dia ini loh, ahli teologi juga. Dia dari seminari loh, seminari ya. Iya. Kalau pendeta biasanya nggak pernah jujur, kalau jujur ya ditinggalin sama jemaatnya lah. Saya sih baru dapat ilmu dari di tempat Pak Ivo atau Pak Iva mengenai Allah itu dalam perjanjian lama ada bagian yang sebenarnya adalah iblis. Oh, itu. Iya, benar. Aku tahu itu. Tahu itu. Coba tanya ke Pak Arom itu, Bang Karol. Biar pas kasih paham dia tuh, kasih paham tuh si Arom itu. Ya itu karena apa keyehewaan di dalam perjanjian lama. Yahwean. Apa sih? Mau sebut kealahan sebut juga ya. Kealahan nanti dianggap mengambil nama atau istilah dalam Quran. Karena kan dalam original teksnya kan tidak ada Allah kan di perjanjian lama. Paling tetragrammaton atau apa itu ya. Nah itu di pemahaman tentang itu ada yang sebut itu sebagai iblis ya kan. Mengasosiasikan sebenarnya itu iblis. Betul. Karena apa? Karena secara aktif mengusahakan penbunbunan, mengusahakan genosida satu suku Amalek lewat Israel. Oh, berarti maka itu ada 100% iblis, 100% Bapak berarti ya kalau kayak gitu. Nah, inilah. Ya kan? Jadi pemahaman mengenai pencipta rupanya mengalami suatu evolusi perkembangan. Yang ditulis mengenai YHWH sebenarnya itu saya mensinyalir sebenarnya itu dialami tentang iblis lebih dahulu. Tapi sebenarnya ditulis itu tentang iblis ya, tetapi dianggap itu pencipta, secara positif pencipta. Padahal yang ditulis itu tentang iblis. Nah, nanti diluruskan pada zaman-zaman kemudian. Zaman-zaman Nabi Yesaya dan seterusnya. Itu yang saya simpulkan, yang saya lihat tentang pemahaman yang dibawa oleh Pak Iva dan Iva sih? Dan kelompok Marsion sih. Karena kalau kelompok Marsion kan sudah menganggap ya perjanjian lama, Allah di perjanjian lama itu fix bukan Allah lah. Menolak Allah. Menolak Tuhan pencipta dalam perjanjian lama. Tapi kalau saya melihat dia sebagai satu proses sih. Proses pemahaman, penerimaan tentang pencipta itu. Ya, Bang Karol suara noise anak kecil ya. Pak Ivo itu Bang Karol, Pak Ivo. Jadi Bang Arom ini gimana nih Kang? Ya, jadi kalau menurut Arom gimana? Kalau menurut Arom gimana tentang itu semua? Gak mau macet. jujur dia, macet dia. Macet. Udah ketampol dia barusan. Oh. Ya sudahlah, hidayah itu dipilih Arom ya. Menjadi agama Islam itu agama pilihan. Agama pilihan bagi orang-orang terpilih ya, itu ya. Agama pilihan bagi orang-orang terpilih. Yang memilih siapa? Allah. Kenapa dipilih Allah? Karena kalian mau dipilih, gitu. Allah adalah Tuhan yang memberikan apa yang kalian mau. Mengabulkan apa yang kalian minta. Kalian tidak minta Islam, tidak akan diberikan Islam. Kalian minta Islam, akan diberikan Islam. Semudah itu menjadi seorang Islam.
Saya mengatakan Islam agama benar bukan karena saya Islam, bukan saja karena saya Islam, tapi karena saya bisa membuktikan kebenaran Islam dengan rasional saya dan ilmu pengetahuan yang beredar saat sekarang ini. Nah, begitu. Silakan ditanggapi. Mana yang lain? Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Saya tadi ke sini mau nanya Arom aja, cuman karena Carol bahas Marsion, saya pikir tadi Carol berpindah keyakinan ke Marsion. Kaget saya tadi. Baru ngomong sama Pak Ipo langsung berubah keyakinan jadi Marsion gitu. Ternyata, tapi Carol sendiri nggak sepakat dengan Pak Ivo ya? Halo Carol. Bang Carol, mic-nya dibuka, Bang Carol. Carol jangan tersakiti lah, seolah saya tersakiti setelah ngomong sama saya loh. Memang kebenaran itu pahit. Tapi itu seperti obat teman-teman ya. Memang yang namanya benar itu pahit. Makanya Yesus dilempari pakai batu. Karena dia menyampaikan sesuatu yang benar. Kenapa Yesus ditolak? Karena dia menyampaikan sesuatu yang benar. Yang menjadi asbab orang-orang tidak benar itu gelisah. Ketika ada pesundal dilarang. Ada pesundal yang mendapat keuntungan dari persundalan. Lalu ada orang yang berkata, bersundal itu haram. Dia marah. Wajar karena dia dirugikan dengan adanya larangan bersundal. Ketika pemabuk dikatakan bahwa alkohol itu haram, dia marah. Kenapa? Kesenangannya terganggu. Sama ketika pemakan babi itu haram, dia marah karena dihalang-halangi makan babi. Karena orang-orang berzina, perzinahan itu haram, dia marah karena dia terganggu ketika mau berzina. Seperti itulah manusia. Jadi wajar Carol marah sama saya ketika saya tunjukkan bahwa konsekuensi dari omongan Carol itu menjadi asbab Carol menerima Yesus pernah berbuat amoral dengan memakan ikan goreng. Ya, minta maaf kalau itu menyakitkan Carol ya. Karena setiap pembicaraan kita ini dimintai pertanggungjawaban, diminta konsisten. Kalau tidak konsisten, maka kita tidak benar. Seperti itu. Ya, buat teman-teman Kristen yang mau naik, silakan. Natali sama Akang dilanjut aja dulu. Uni juga mau ada aktivitas, ada kesibukan sebenarnya. Arom kalau mau bertanya, bertanya. Carol mau bertanya, bertanya. Teman-teman Kristen yang di bawah, kalau mau bertanya silakan bertanya. Kalau mau menyanggah saya silakan bawa data. Diskusi aja Uni, diskusi. Ya, angkat tema. Tema apa, Arom? Keselamatan aja. Yaudah, silakan representasikan dulu keselamatan menurut pemahaman yang kamu yakini. Oke. Kristen, keselamatan itu hanya pada Yesus Kristus. Dan Yohanes itu dia bilang, tidak ada yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Siapa yang percaya akan mendapatkan hidup yang kekal. Tuh, itu Yesus sendiri yang bilang. Jadi hanya pada Yesus keselamatan dan tidak ada orang manapun yang berbicara tentang keselamatan selain Yesus. Ada 3 poin yang mau saya tanggapi. Yang pertama ketika Yesus bilang keselamatan itu ketika mengenal Dia. Berarti menurut kamu Musa nggak selamat, Abraham nggak selamat? Selamat dong, karena kan mereka mengenal firman. Coba tunjukin bukti kalau mereka mengenal Yesus. Bukan mengenal Yesus, tapi mengenal firman. Itu asumsi. Karena hidup tidak hanya dengan roti, melainkan dengan firman. Nggak ada kaitannya. Kamu baca pernyataan Yesus, tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Sejak kapan Abraham melalui Yesus masuk surga? Musa melalui Ya Yesus. dia kan firman, Noni. Jadi firman yang disampaikan kepada Musa itu Yesus. Firman itu kan berasal Jangan dari Bapa. mengganti. Coba baca lagi ayatnya. Yesus berkata apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Bukan firmanlah Nah, ini jalan kan- kebenaran dan hidup. Kan tadi Uni Kenapa minta saya diganti? present. Kan present Iya, saya tentang menanggapi. Kristen. Tanggap Ya enggak, present dulu lah tentang Islam Kristen gimana. itu saya tanggapin. Kita bedah kata per kata. Di situ kan dikatakan Yesus berkata begini, akulah jalan kebenaran dan hidup.
Kan begitu Kalau ya. kalau kayak gitu Uni yang nanya saya terus dong nantinya ini. No, itu mengkonfirmasi pernyataan konsisten atau tidak. Jadi kebenaran itu kita Oke. konfirmasi konsistensinya. Dalam pernyataan Yesus, Yesus dalam tulisan yang diklaim yang adalah pernyataan Yesus ini diklaim ya. Orang Kristen mengklaim bahwa tulisan ini pernyataan Yesus. Saya tekankan sekali lagi nih. Orang Kristen mengklaim bahwa ini adalah perkataan Yesus. Artinya klaim. Maka kita buktikan. Benar tidak itu perkataan Yesus. Bentar-bentar saya potong dulu. Rom, itu mic-nya jangan bikin orang traveling. Suara napas lu itu mengganggu kegelian orang. Nanti orang bisa bikin, Lu geli. Lu geli. bukan gua geli. Jijik gua dengernya. Jijai. Lebih tepatnya jijai. Lanjut Uni. Iya, jadi enggak dijauhkan aja sedikit biar enggak ini. Artinya gitu loh Arom. Kan kalau saya bilang nih, Islam kalau menjelaskan yang ditanya itu tidak menimbulkan ribuan pertanyaan di belakangnya. Tapi kenapa teman-teman Kristen, baik ayat yang dibawa, baik penjelasan yang dibawa, itu menimbulkan ratusan pertanyaan setelahnya. Kita bedah satu ayat itu saja. Oke. Kalau Islam itu gampang. Kutanya dulu Uni, kutanya dulu ya. Kutanya Enggak, kata Arom Uni kan aja gampang. bertanya. Oke. Syarat menjadi muslim itu apa Uni? Syarat menjadi Islam itu percaya kepada Allah dan percaya kepada Rasulullah. Siapa? Dengan berikrar, dibenarkan di hati, lalu dilakukan apa yang dipercayai itu. Tuh. Ikrarnya gimana Uni? Yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Oke, itu keselamatannya. Mengucapkan itu pasti selamat. Itu adalah awal, bukan. Makanya dikatakan, saya bilang apa? Bukan mengucapkan itu kamu selamat. Kalau kamu mengucapkan, tapi kamu tidak lakukan yang kamu ucapkan, berarti kamu munafik. Iman Oke. itu dalam sebuah riwayat hadis, nih, saya kasih kamu dalilnya nih. Ketika Rasulullah itu mengajarkan apa arti iman dan Islam, maka Rasulullah mengajarkan apa yang disebut dengan iman. Iman itu diikrarkan dengan lisan, ditanamkan di dalam hati, dibenarkan di hati, ditunjukkan dengan perbuatan. Jadi kalau saya bilang begini, saya percaya kepada Nabi Muhammad, ya saya harus percaya setiap perintah Nabi Muhammad itu benar. Saya sholat, puasa. Gini Gitu loh. Uni. Makanya syarat masuk surga itu beriman dan beramal soleh. Oke, gini Uni ya. Uni udah fix ini jawabannya. Untuk syarat jadi muslim adalah berikrar yang tadi dimana percaya Nabi. Syarat jadi muslim itu beriman, Arom. Nah, tadi Beriman. berikrar gimana? Cara beriman itu dengan syahadat. Arom, kita bukan anak kecil lagi ya. Saya kalau hal seperti ini saja sulit, saya pastikan Arom 5.000 akan datang tidak akan jadi Islam. Saya pastikan itu. Hal begini aja sulit lah bagi dia memahami. Syarat menjadi Islam itu beriman. Makanya syarat masuk surga itu beriman dan beramal soleh. Keduanya itu harus sejalan. Nah, iman itu apa? Iman itu diikrarkan di lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dibenarkan di dalam hati, ditunjukkan lewat perbuatan, itu namanya iman. Kalau cuman kamu bilang saya bersyahadat, itu namanya mengucapkan syahadat, bukan beriman. Mengucapkan syahadat, siapapun boleh, Kristen pun banyak kok mengucapkan syahadat. Apakah mereka langsung beriman? Tidak. Karena iman itu ada 3 elemen yang harus dipenuhi. Diucapkan, dibenarkan di hati, lalu ditunjukkan dengan perbuatan. Iya, tadi kan saya tanyanya disebut muslim Uni. Disebut muslim berarti kan berikrar itu kan? Saya nggak bilang begitu. Bagaimana syarat menjadi seorang Islam masuk surga beriman? Kan saya bilang begitu. Bukan. Untuk jadi muslim. Nggak yang kamu mau tanya. Untuk menjadi Islam itu kamu harus beriman. Menjadi Islam mau masuk surga beriman. Beriman itu apa? Diikrarkan, dibenarkan, dilakukan dengan perbuatan. Itu yang namanya iman. Saya punya dalilnya loh. Ya. Saya ini bukan dari diri saya nih. Nih. Nih.
Ya, dalam kitab Sahih. Duh, nggak kelihatan ya? Belum kelihatan ya? Tuh. Sahih Bukhari nomor 4020 tuh. Apa itu iman? Apakah kalian tahu itu iman kepada Allah? Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, mendirikan sholat, mendirikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan mengeluarkan. Ini namanya rukun iman. Nah, esensi iman itu adalah mengucapkan keyakinan kepada Allah. Nih, ini dia. Ya, apa itu iman? Ini iman. Diajarkan kami mendefinisikan iman itu. Bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan dan Nabi Muhammad utusan Allah. Ketika percaya bahwa Allah adalah Tuhan, berarti percaya setiap apa yang Allah perintahkan. Salah satu perintah Allah adalah ikutilah Rasulullah. Maka kami ikuti Rasulullah itu. Seperti itu iman. Ini bukan hanya sekedar mengucapkan asyhadu saja. Itu namanya melafazkan kalimat syahadat. Kalau itu siapapun bisa. Kamu tahu nggak burung beo? Burung beo bisa diajarkan mengucapkan syahadat. Lalu dia langsung jadi Islam gitu. Nggak begitu, ya. Dalam Islam itu beriman itu diikrarkan, dibenarkan dan dilakukan. Arkana diamala bil arkan, di dalam rukun-rukunnya dilaksanakan. Seperti itu dalam Islam. Dan banyak definisi iman yang Rasulullah tapi semua sejalan. Iman itu bukan hanya sekedar kita ucapkan. Kalau kita hanya mengucapkan tapi tidak melakukan, namanya munafik. Munafik dengan kaum kafir musyrik itu sama saja hukumnya, sama-sama neraka jahanam tempatnya. Gitu, brother. Jadi keselamatan dalam Islam itu simple, teman-teman. Quran surah Al-Baqarah ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah, sampaikan, berikan kabar gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Aku akan memberikan surga, jannah, kata Allah. Begitu. Kalau Aram kan bingung kita menanggapinya tadi tuh. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang selamat kalau tidak percaya kepada aku. Terus Ibrahim selamat. Oh, selamat karena dia percaya kepada firman. Maksudnya, sejak kapan firman itu adalah Yesus? Berarti firman yang disampaikan kepada nabi-nabi itu Yesus semua. Diksinya adalah aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Henok Elia ke surga lewat siapa? Jadi ini pertanyaan rasional dari orang-orang yang berpikir, kalau memang Yesus itu adalah jalan keselamatan, tidak ada yang bisa selamat tanpa Yesus, maka sebelum Yesus hadir dan setelah Yesus hadir tidak ada yang selamat. Karena cuma dia yang bisa menyelamatkan. Kalian pun tidak selamat, karena kalian tidak jumpa dengan dia. Dari mana kalian tahu kalau dia yang mengajarkan ini semua sama kalian? Oh kan, kami tidak ada sanad kalian. Maka Yesus itu hanya adalah Tuhan menyelamatkan orang yang bertemu dengan dia saja. Itu konsekuensi logiknya. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Tapi kembali lagi, keyakinan kalian ya keyakinan kalian. Kami tidak masalah dengan keyakinan kalian, tapi konsistensi dalam ucapan itu harus dipertanggungjawabkan. Kalau tidak, maka itu tidak benar. Ucapan yang tidak konsisten tidak benar, karena teori kebenaran itu salah satunya adalah harus konsisten, koheren dengan realitas, terkorespondensi. Begitu. Ya teman-teman ya, mudah-mudahan teman-teman paham. Pada simpel banget memahami ini kok. Di Islam itu seperti apa? Gampang. Oh kalau syahadat udah pasti masuk surga. Siapa bilang? Siapa bilang bersyahadat langsung masuk surga? Tidak ada ceritanya begitu. Ya tidak ada ceritanya begitu. Orang yang bersyahadat itu juga bisa dari kalangan orang munafik. Orang-orang yang hanya mengucapkan kalam syahadat tapi pada dasarnya mereka mengingkari Allah di dalam hatinya. Seperti itu. Monggo mungkin saya mau izin turun dulu, mau ada kegiatan Kang, mau masak dulu Kang, mau nyiapin masak dulu. Natali laju lagi Dek. Lanjut lagi Buru-buru banget Uni. Ini sekitar
mau ini sih nunggu mau pergi ke pasar. Ya, Arom, sebenarnya yang menjadi asbab Anda tidak berislam itu bukan karena Anda tidak tahu, bukan karena Anda bodoh, bukan Anda orang pintar, Anda orang yang tahu, tetapi yang menjadi asbab seseorang itu tidak masuk hidayah kepadanya adalah pertama, asbab perbuatannya. Masih ada perbuatan-perbuatannya yang dipandang oleh Allah tidak layak mendapatkan Islam. Berhentilah dari perbuatan seperti itu. Yang kedua adalah kesombongannya. Berhentilah dari kesombongan yang nyata karena kita manusia diberitahu setelah diberitahu. Kita tidak tahu kalau tidak diberitahu dan kita tidak boleh. Tapi gini, Uni, ini saya disclaimer dulu ya. Ini bukti ya. Kemarin si Arom ngirim video, ngirim foto ke saya. Kang, lu jangan nangis ya. Gua ngebaptis, gua murtadin 12 orang nih. Jangan nangis ya katanya. Wah gila nih si Arom. Udah ngajak perang dia nih. Nah, kalau kita nggak masalah, Kang. Emang nggak masalah, cuma apa ya namanya ya? Kalau dia nggak baptis aja, nggak usah digitu-gituin di sini pura-pura belajar Islam, tapi di belakang kayak misionaris murtadin orang gitu kan? Mau benar mau enggak juga itu nggak boleh kayak gitu. Wong saya aja nggak pernah loh kirim-kirim video orang yang mualaf, orang yang syahadat dikirim ke dia nggak pernah kan? Nah, Kayaknya Arom sama Akang nih ada seperti ini mungkin. Arom ini mungkin nggak tahu sama Akang kayak gimana saya nggak ngerti. Cuma yang jelas adalah kita ini semua punya common sense, kita punya intuisi namanya. Kita bisa menalar orang itu serius atau tidak itu kita bisa menalar. Kalau saya itu tugasnya memfasilitasi isi di dalam hati seseorang itu saya tidak diwajibkan untuk mengetahui. Tapi saya adalah orang yang boleh mengambil sikap. Saya pernah mengalami hal-hal melihat sangat-sangat excited dengan kemualafan seseorang ya, tapi kemudian saya tahu bahwa itu hanyalah dusta gitu. Dan saya bahkan lebih bangga kalau ada Kristen tetap dengan kekristenannya, tapi dia tetap jalan diskusi dengan kita, terus bersama dengan kita dalam ranah diskusi, daripada orang yang ya terlihat ini, ya saya mau musuh Islam tapi justru malah itu jelek. Itu orang pintar pendusta, orang cerdas pendusta, itu akan lebih baik kita buang, lebih baik kita berteman dengan orang jahil, orang bodoh, orang awam, tapi jujur. Saya lebih senang berteman dengan Matius. Matius itu dia tidak bisa membaca, tapi dia jujur, berusaha untuk jujur. Lebih baik saya berteman, punya teman satu orang seperti itu daripada ada 10 orang pintar tapi pendusta. Betul. Saya lebih baik menyingkir daripada orang-orang yang pintar tapi pendusta gitu loh. Saya paling jijik sama orang pendusta itu, saya paling jijik. Yang tadinya sayang, yang tadinya cinta gitu ya. Berhubung sering berdustanya sering dan selalu dilakukan, malah balik jijik, bukan balik cinta. Karena kan begitu kata Rasulullah. Rasulullah SAW sendiri mengatakan, bahkan Rasulullah sendiri tidak akan berdusta walaupun itu bercanda konteksnya. Rasulullah begitu. Perbedaan kita benar dan salah itu adalah kejujuran. Jujur itu yang orang bodoh jujur bisa diajarkan ilmu, bisa diberikan informasi. Tapi orang pinter, penbohong itu sulit, mau diomongin apa aja itu nggak akan masuk. Pendusta. Pendusta itu beda dengan berdusta teman-teman ya. Berdusta itu kan perbuatan. Dan bisa jadi Unirifa berdusta, iya bisa jadi berdusta saya karena alasan keselamatan diri saya. Itu tidak bisa dikatakan pendusta. Makanya ada hadis begini, orang yang bisa disebut sebagai pendusta itu ada ciri-cirinya. Jadi beda, jangan orang pendusta ini orang yang memang punya karakter suka berbohong, apa-apa bohong gitu. Biasanya kebohongan itu untuk hal-hal yang receh juga dibohongin gitu. Dan untuk menutupi kebohongan itu pasti akan untuk menutupi kebohongan itu ya berbohong lagi, terus berbohong dan selamanya akan berbohong biar kebohongan itu dibenarkan dan merasa benar gitu. Itu orang-orang ya akan terus Kalau berbohong. aku tuh lebih menjauh aja dari orang begitu. Toxic buat aku sih kalau gitu. Aku lebih baik berteman dengan orang awam, tidak berilmu, miskin, tapi tidak pendusta. Karena orang-orang NPD, orang itu di awal dengan orang-orang pendusta. Apa yang dibicarakannya itu rata-rata dusta. Ayo kembali ke tema. Arom, silakan Arom. Tali ambil alih dulu, Uni sarapan Iya. kecil dulu deh. Wena,
Pena. Seru nih. Kan Pena. bukan mengajak, Kang, tapi mereka sendiri yang mau. Gimana ya, Kang? Entah itu Jangan menuduh iya, begitulah. bukan menuduh, kan gua bilang dari awal, gua disclaimer. Entah itu mengajak ataukah dia pengen sendiri, ngapain harus dikirim-kirim ke gua? Gua juga kan nggak pernah orang yang mualaf dikirim ke lu. Pernah nggak? Gua tanya, pernah nggak? Enggak pernah. Iya, ngapain juga harus kirim-kirimnya kayak gitu-gituan, itu bodo amat masing-masing. Oh, aku tahu jawabannya, Kang. Karena memang itu peristiwa langka, jadi dia merasa itu harus digembor-gemborkan karena langka banget yang mau murtad gitu kan. Tapi kalau yang mualaf kan bagi kita biasa aja ya kan, tiap Biasa hari biasa aja, jadinya kita udahlah nggak usah dipamer-pamerin juga udah biasa gitu kan ya Kang ya. Secara psikologis gitu memang ya. Jadi kita biasa aja. Satu kebanggaan tersendiri. Itu nggak tahu tuh satu kepala itu dibayar berapa tuh sama gereja tuh. Dan saya pun heran gitu, sebenarnya kemarin yang dia kirimin tuh tapi semuanya orang ya Kang ya, semuanya manusia ya. Nggak tahu soalnya jarak jauh soalnya. enggak, soalnya mereka kan gini ya, kan beritakanlah Injil ke seluruh makhluk ya kan, ke segala makhluk. Jadi pohon pun bisa, terus monyet pun bisa ya kan. Mungkin ada B2 pun juga bisa kan, karena segala makhluk gitu. Jadi nggak tahu itu orang semua atau gimana juga ya, kita nggak tahu lah ya. Disangkanya saya bakal sakit hati, disangkanya. Disangkanya. Itu kan bercanda sih, Kang. Kenapa jadi kau framing begitu? Parah sih. Kok framing sih? Yang framing itu lu justru ke gua. Jangan nangis ya lu, Kang. Ini ada yang murtad 12 orang. Nah, itu framing namanya. Ngapain gua harus nangis? Diem kan? Diem dia. Ini Bang Arum juga mau diskusi sama siapa? Dia sama aku kan, dia udah macet kan, nggak mau dia ngomong sama aku kan, diskusi sama aku. Sama Uni Riva lagi beli pecel. Kang Satria aja lah, maju lah Kang. Wah, Diskusi sama nih Arum ini. satu ayat langsung merajuk, dia nangis. Maju dia. Bang Arum langsung nangis. Bang Kerol monitor Bang Kerol. Bang Kerol. Tapi yang saya Aduh, jangan-jangan lagi makan kangkung juga. Tapi yang saya lihat sih yang lagi dibaptisnya itu di kolam itu tuh kayak anak kecil gitu ya, kayaknya anak kecil kayaknya. Fotonya masih ada sih, gua simpen fotonya. Kayaknya itu anak kecil, tapi dia framingnya itu yang murtad itu framingnya. Tapi anak-anak kecil itu yang dibaptis itu. Oh, anak-anak kecil ya. Ya. Baptisan di ini, baptisan selam gitu. Ya itu dicelup-celupin itu, dicelup-celupin ke air itu, dilalep-lalepin ke air itu, kasihan banget tuh anak kecil. Sampai napas Sampai mati ya, mati ya, Kang. Sampai mati itu. Kalau Itu. anak kecil itu Kang, bukan berarti dia dari Islam jadi Kristen, bukan Kang. Iya tahu. Biasanya dia dari anak orang Kristen, cuman proses dia memilih gereja mana gitu loh. Maka dia dibaptis di situ. Iya, cuma dia kan framingnya itu yang murtad itu, framingnya itu. Karena belum tahu kalau orang baptis itu rata-rata tuh ada anak-anak yang dia sudah tentukan gerejanya di mana gitu kan. Nah dia harus ikut gereja itu, nanti dia dibaptis. Padahal ajaran Yesus itu harus baptis api loh, disembur sama api itu. Gosong-gosong tuh. Tapi heran juga ya, kalau dibaptis itu katanya murtad jadinya dibaptis, terus kayak orang gitu kan milih dia jadi anggota gereja mana dibaptis ya kan. Tapi kalau Yesus ini dibaptis ini buat apa gitu loh. Saya tanya ke Paulus. Iya, saya tanya ke Paulus, katanya kan baptisan Yohanes itu kan pembaptisan orang yang telah bertobat kan. Kok Yesus tobat gitu, katanya kalau di Kristen Yesus Tuhan gitu. Tuhan kok bertobat, ini agak lain juga ini Bang Arom. Tuhan kok bertobat ini kayak mana nih Bang Arom?
Gak bahaya tak Tuhan bertobat? Kan Iya, memang iya. tobat Tuhannya umat Kristen. Tadinya dia membunuh anak kecil, membunuh onan, sekarang kan dia yang dibunuh. Kan tobat dia dari pembunuhan. Oh, bahaya, ngeri juga ya, ngeri ya. Tobat dari Itu kan pernah pembunuhan saya dia bahas dibunuh tema ya. ini. Saya pernah bahas tema ini dengan orang Kristen. Yesus, Tuhan Perjanjian Lama itu kejam, menghabisi anak kecil, punya hukum Taurat 360 misfot. Kalau Tuhan di Perjanjian Baru itu tidak pernah membunuh, bahkan dia yang dibunuh. Nah, jadi makanya ada diksi maka menyesallah Tuhan. Coba lihat diksi dalam KBBI. Menyesal itu menyadari kesalahan loh. Maka menyesallah Tuhan. Ya Yesus kan menyesal dia pertama waktu dia jadi roh, dia kan menyesal menciptakan manusia. Adami memperbaiki itu, dia kan datang sebagai manusia untuk menerima kutuk. Kan memang begitu doktrinnya. Tapi ketika kita yang menjelaskan, kenapa mereka tidak terima? Karena kalau kita menjelaskan itu, diksi yang kita gunakan itu membuka doktrin ini tidak sesuai dengan naluri manusia. Masa Tuhan bertobat? Nah, kalau umat Kristen mereka gunakan istilah-istilah yang sulit untuk ditelaah, dipahami, seperti 3 pribadi, 1 hakikat, begitu-begitu. Tapi kalau kita kan terang-terangan kita, ya Tuhan Perjanjian Lama jahat di awal, membun-bun. Kemudian menyesal membuat manusia. Bentuk penyesalannya dia jadi manusia untuk menyelamatkan manusia tersebut. Itu kan bentuk penyesalan dia. Maka menyesalah Tuhan, lalu dia bikinkan rencana. Nanti akan ada karya penyalipan, yang rencana itu dijalankan oleh Yudas dan iblis. Itu kan bentuk pertobatan Yesus. Nah, kalau kita lihat itu Yesus itu tidak pernah Yesus tidak inilah, dengan hukum Taurat juga tidak selalu patuh gitu loh. Karena Kristen kan menganggap hukum Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Ya Tuhan yang kasih hukum aja bisa tobat loh, tidak lagi memberikan hukum itu. Tadinya dia berikan hukum itu, ya dia bertobat memberikan hukum itu, berhenti lagi memberikan hukum itu. Makanya Taurat itu dibatalkan. Kemudian Tuhan yang tadinya membun-bun tidak lagi melakukan hal itu. Kan Ya tertulis kenapa? nih di Galatia 2 pasal 21 tuh. Aku tidak menolak karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Makanya. Jadi Tuhan pertama salah memberikan hukum, salah memberikan keputusan, salah menciptakan manusia. Akhirnya dia menyesali perbuatannya, makanya dia bertobat. Pertobatan itu dia aktualisasikan dengan menjadi manusia. Yang paling vital itu yang paling vital itu salah menciptakan pohon. Ketika Yesus menciptakan pohon ara, ternyata tidak berbuah pohon aranya, dikutuk lagi tuh pohon tuh. Fatal itu, kesalahan fatal itu. Banyak sih kesalahan fatal. Seperti penciptaan iblis kan salah itu. Harusnya kan nggak usah diciptakan iblis itu sama ular kan. Menciptakan manusia aja Tuhan menyesal loh, apalagi menciptakan iblis. Harusnya lebih menyesal lagi kan sama menciptakan ular. Kalau Tuhan yang umat Islam kenapa tidak menyesal? Karena semua yang Allah ciptakan itu sudah Allah ketahui tujuannya masing-masing. Itu loh. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyesali perbuatannya. Allah tidak pernah masgul, tapi Allah itu murka. Dan murkanya Allah itu sangat besar nanti ketika di yaumil hisab. Tidak pernah murka seperti itu dan tidak akan pernah ada lagi murka seperti itu. Gitu. Jadi memang kalau di dalam ranah rasio kita berpikir bahwa kok agak lain ya agama Kristen ini. Lah, memang begitu dari dulu. Makanya mereka dari dulu tuh konsili gitu loh. Setiap orang pun punya pandangan masing-masing tentang agamanya. Ini si Tinus ini muslim apa Kristen, Tinus? Ini si Tinus ini muslim apa Kristen, Tinus? Namanya Usus gitu. Tinus. Namanya Usus gitu pasti Kristen ini. Yang namanya Usus gitu, Kristen. Hanya Bah Usus yang Islam itu. Benar, saya Kristen. Kenapa Kristen, Bang? Benar. Saya Kristen ini kan dari turunan ya, orang tua saya. Yesus sendiri Islam loh. Ya, Yesus Islam sendiri ya. Yesus sendiri Islam loh. Kenapa Anda menuhankan Yesus yang Islam?
Itu kan versi abang. Abang noise bang, suaranya bang noise bang, bisa nggak geser biar nggak noise bang? Enggak, maksudnya kan itu kan versinya abang kan. Iya, tapi abang noise, suara abang noise, ada suara di belakang itu suara apa itu? Oh, enggak, anak-anak lagi nonton sih. Tapi Ya juga. abang pindah ke kamar mandi atau ke kamar bang, biar nggak noise bang. Oke, sebentar ya bang ya. Ya silakan. Nah ini baru bagus nih, Kristen jujur nih. Gak kayak si Arom, ngibul aja tiap hari lo, menutupi ngibulnya di pakai ngibul lagi, jadi terus-terusan ngibul jadinya. Boleh saya tanya bang? Abang jawab dulu yang tadi, kan Yesus itu Islam, berserah diri, Yesus itu Muslim, menuhankan Tuhan yang tidak kelihatan. Nah, kenapa abang menuhankan Yesus? Gini bang. Tuh kan jawabannya pasti gini bang. Iya kan harus dijelaskan dulu lah. Saya Ya, nggak ya mungkin tapi bisa nggak pakai gini? Iya tidak gitu kan. Bisa Langsung nggak? dijawab iya tidak gitu. Bisa nggak kalau nggak pakai gini? Gini loh bang. Jadi gini, bisa nggak? Bisa kan? Jadi saya harus ikut aja gitu. Iya, udah, Ya. saya ikut aja. Ikut, Iya. harus ikut saya bang. Kalau nggak ikut saya, wah abang tersesat bang. Ya, Iya itu kan silakan. kata abang, kata abang. Wih, Ayo bang. Silakan bang. Aron kabur malu. bisa diulang ya bang? Bisa, bisa. Soalnya saya baru masuk sih, makanya saya belum ikut dari awal, saya nggak Ya, ikut, makanya saya ya, belum paham. nggak apa-apa. Ya, Yesus aja kan Maaf. datangnya belakangan bang, nggak dari awal. Nggak apa-apa bang. Gitu. Hmm. Oke. Oke. Kalau menurut abang, ya, abang bahwa Yesus itu belakangan kan? Ya, Sejarahnya di mana? sejarahnya Yesus datang itu dilahirkan oleh Maria. Nah, Kata Bible, Yesus ada sebelum Abraham ada. Oke, berarti Tuhan Salomo. Salomo ada sebelum langit dan bumi itu diciptakan. gini bang. Oh gini, biasanya gini terus ya saya. Gini bawa gini mulu abang mah nggak seru ah. Otomatis itu Kang, otomatis sudah nggak apa-apa lah. Otomatis. Ketahuan dia. Udah biasa, kebiasaan makanya. Iya bang. Ya silakan bang. Nggak apa-apa pakai gini juga bang, nggak apa-apa bang. Saya Kita terima, berbicara masalah Yesus itu ya. Bang. Yesus itu secara manusiawi kan anaknya Maria kan. Ya, Anaknya Maria itu menurut Bible kan. Anaknya Maria dan Yusuf. Tetapi secara rohani yang Kristen kita ya, yang percaya bahwa Yesus itu sudah ada sebelum dunia itu dijadikan. nggak ada bang. Yesus ada itu bukan sebelum dunia ini dijadikan, tapi Yesus ada itu sebelum Abraham, Ishak dan Yakub itu ada bang. Yang ada sebelum manusia dijadikan itu adalah Salomo. Ada ayat Biblenya bang. Oke, kita nggak mengarah ke situ bang. Oke, kita nggak mengarah ke situ. Ini kan Bunda Natali ini kan seorang mualaf ya bang ya. Bunda Natali Yani ini mualaf. Benar nggak sih, saya ingin mengkonfirmasi ke abang. Benar nggak sih Yesus itu matinya terkutuk di kayu salib, nyangkut di kayu salib bang? Betul nggak bang? Coba abang jelasin. Itu di Efesus kan pasal berapa ya? Galatia bang, bukan di Efesus. Galatia maaf pasal Ya, saya maafkan bang. Iya, saya nggak hafal sih. Ayat Mungkin Bunda Natali mau ngejelasin kenapa sih Yesus itu harus nyangkut di kayu salib untuk menebus dosa? Kenapa sih? Terkutuk lagi. Ih, ngeri ya bang. Oke, saya Suruh dia jelaskan aja coba Galatia 3:13 itu gimana itu. gitu. Saya tadi semalam itu saya juga ikut sama Bang Suma debat itu sama poinnya di situ. Yesus terkutuk di kayu salib yang di kayu kan, manusia yang digantung di kayu salib itu kan terkutuk. Itu kan di Galatia kan. Iya. Iya, Galatia. Tetapi gini, nggak dibaca keseluruhan isinya, cuma satu pasal itu yang dibaca. Bentar Pak Tinus gak kedengeran, ini Kang Satria nangis soalnya. Nangis, Oh, iya. ini terkutuk.
Saya ulang ya, Saya ulang. Eh, Kalau Bible itu dibaca, nggak sama seperti Al-Quran dibaca gitu. Memang. Beda. Memang Nggak beda, sama memang baca. beda. Kalau cara bacanya beda, tafsirnya juga beda gitu. Coba dibaca dulu Kak, Galatia 3:13. Saya nggak bawa Bible, saya di luar nih, soalnya ribut di dalam anak-anak. Jadi bisa bantu baca ya. ya, dibantu. Galatia 3:13 ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi poin pertama itu, Kristus telah menebus kita. Itu yang poinnya di situ. Kalau terakhir itu mengibaratkan orang yang dihukum mati karena dosa dan kesalahan mereka. Itu digantung di kayu salib, itu sesuai dengan zamannya saat itu. Kalau orang berdosa itu dihukum dengan digantung di kayu salib. Itu aturan tradisi zaman itu. Kristusnya ini kan Yesus kan ya? Iya, sekarang saya mau bertanya, saat Iya, Yesus disalibkan itu orang ini berdosa atau tidak? Kok tiba-tiba Dasarnya apa nanya? disalibkan? Gitu. Yesus itu disalibkan itu atas dasar apa gitu? Dia bersalah atau tidak? Kan cuma di fitnah. Disalibkan karena dasar fitnah kan? Oh, dia Oleh disalibkan Imam karena Abu dasar fitnah. Baik, difitnah karena Iya, menyamakan difitnah. diri dengan Tuhan ya. Iya, orang Yahudi kan yang menyalibkan dia, yang meminta untuk disalibkan karena dia difitnah. Takut jangan sampai umatnya nggak ikut sama aturan adat istiadat Yahudi, hukum Taurat itu. Oh, baik-baik. Jadi gini Kang, ternyata dia sadar sebenarnya Yesus digantung di kayu salib itu karena difitnah, bukan untuk menebus berarti ya, karena fitnahan ya. Iya, difitnah. Oh iya, karena Dipitnah jadi Tuhan atau dipitnah dia menyamakan diri dengan Tuhan? Karena dia menyamakan diri dengan Tuhan. Dia Tuhan bukan? Ah, Dia Tuhan itu bukan? menurut versi Yahudi nggak percaya bahwa Yesus ini adalah Enggak, dia Tuhan. Tuhan bukan? Menurut Kristen dia Tuhan. Ya berarti nggak dipitnah, berarti benar itu. Itu kan versinya ada dua versi kan di situ. Karena setelah Yahudi dulu, baru ada Oh, karena setelah dia dipitnah. Oke, udah pik ya, karena dia disalib itu karena dia dipitnah, bukan untuk menembus dosa waris. Setuju? Iya, itu menurut Yahudi kan, hukum Yahudi saat itu. Iya, dia ini dipitnah atau untuk menebus dosa waris. Secara Yahudi, ia difitnah, takut jangan sampai, iya kan, banyak pengikutnya. Yang kedua, versi Kristen itu dia disalibkan untuk menebus dosa manusia. Itu kan Atas ada dua kemauan versi. siapa? Atas kemauan siapa dia disalib? Kita kembali pada saat Yesus berdoa di Taman Getsemani sebelum Getsemani. ditangkap, ya kan? Doanya adalah Bapa biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang terjadi. Ya, dia berdoa sama siapa? Sama Bapaknya di surga, Sama Bapa. Bapaknya yang di surga itu siapa? Allah sendiri. Allah sendiri. Kalau Yesus itu Allah sendiri atau siapa? Dia adalah manusia pada saat itu. Pada saat itu manusia. Kapan dia dilantik jadi Tuhan? Setelah ia bangkit dan naik ke surga. Setelah dia bangkit dan naik ke surga, dia dilantik jadi Tuhan. Siapa yang melantik Yesus jadi Tuhan? Allah sendiri. Mana ayatnya kalau dia dilantik sama Allah jadi Tuhan? Secara Tertulis nggak ada. nggak ada. Itu secara Ini parah ini ini. aja. Tapi jujur deh, jujur dia tapi. Jujur dia Kang, jujur dia. Saya ngomong itu jujur, terserah lah mau apa kan. Ini kan sesuai dengan apa yang kita imani gitu. Saya pribadinya. Kok kresek-kresek Bang Tinus kresek-kresek angin ya? Gak nih anak saya ikut-ikut yang bungsu makanya. Ya nggak apa-apa. Saya Bang. namanya anak-anak. Lagi Iya, nggak ngasuh apa-apa. Bang, lagi ngasuh nggak apa-apa. Saya iniin Bang, saya maklumi. Karena apa? Karena Yesus sendiri pernah diasuh oleh Maria Bang. Nggak apa-apa jadinya Bang, aman. Ya benar, kita semua kan kecil kan pernah kan biasa. Iya. Iya disegitin. Iya, ada main dalam dulu ya, sebentar baru Bapak ikut. Ih,
Bang, saya turun dulu sebentar ya, soalnya anak saya lagi nangis nih, nggak enak. Iya. Oh iya, Nggak nanti apa-apa, naik lagi ya Pak ya. Abang di mute aja, nggak usah turun bang, di mute aja. Oke baik, oke baik baik nanti baik. Kalau udah aman baru buka mute-nya ya bang. Oke baik baik ya oke. Oh, abang kayak Maria yang mengasuh Yesus bang. Tapi parah ya memang ya, jujur nih, jujur ini. Bagus dia jujur. Iya, keren, jujur dia. Jarang-jarang loh. Nggak bakal ada orang yang jujur kayak gini di Kristen, nggak bakal ada. Mm-mm. Dia polos. Apa yang tertulis dia yakini, kalau enggak ya enggak. Dia udah jujur, Yesus dilantik jadi Tuhan. Dia udah jujur, Yesus dilantik jadi Tuhan itu setelah bangkit dan terangkat ke surga. Saya belum melebar tuh ininya, Udah melebar, makin narasinya, pertanyaannya. Kalau udah melebar, makin terpuruk dia, bisa syahadat dia. Sadari. Selamat pagi, siang. Sadari. Woi, sadari. Kok kayak gini terus ya yang naik? Mereka kok pada noise ya? Ribut, Nggak tahu berisik. juga tuh pada di mana mereka ya. Kayak lagi di pasar gitu dari tadi berisik. Oh dia si Abdon, kok suaranya beda? Oh, dia si Abdon. Kok suaranya beda? Si Abdon Beda, nggak gitu. bukan Abdon itu. Iya. Suaranya loh. beda. Saya dekat banget sama Logatnya juga beda. Iya, saya dekat banget sama si Abdon ini soalnya. zaman itu. Ngeyelnya pun beda. Iya, dari zaman di Zoom loh kita sama si Abdon itu, bukan Dan cara sekarang-sekarang. benerasinya Beda juga, suaranya. mana ada si Abdon Dan cara benerasinya juga beda. Mana ada si Abdon jujur. Tuhannya aja Tukang-tukang ngibul, jangankan kita. Tuhannya aja dikibulin sama si Abdon. Gila si Abdon. Ayo teman-teman Oten, silakan naik ke atas. Ayo. Ayo teman-teman Oten, silakan naik ke atas. Ayo. Bang Roman ini mungkin Nah, ini Bang Roman nih. Bang Roman ini mungkin mau jujur nih Bang Roman nih. Kalau Bang Roman jujur, saya salut. Emang Kristen dia. di komen-komennya itu Kalau dari narasi komen-komennya sih Kristen. Bang Roman. Bang Roman. Roman. Yo, Yo. Waduh, kena jambak juga saya. Salam. Selamat Tengah hari, Pak. Ya, selamat tengah hari. Ini Bang Roman ini masih nyembah Yesus kan? Halo Bang Roman. Halo Bang Roman. mana Kang? Roman ini masih nyembah Yesus kan? Masih lah. Ah, Kristen tuh dia masih nyembah Yesus. Berarti dua ya, Kristennya tiga malah di bawah. Aduh, Kristen semua di bawah tiga. Woi. Ini mereka tiga ini satu apa enggak ini ya? Jangan-jangan satu lagi nih. Tiga dalam satu dia. 3 orang, satu Oh, tiga dalam satu ya. Tiga orang satu agama Kristen. Oh, tiga orang satu agama. Bukan satu RT, satu piring gitu ya. Bukan, satu agama. Satu agama. oh salah banyak. Apa yang salah sama Kristen? Oh, salah banyak, salahnya. Ada telepon. Tuh, bentar saya ada telepon. Bener sih, bener. Sebutkan aja. Enggak salah, bener kok. Bener Kristen itu menyembah anaknya manusia, bener. Bener itu, benar-benar menyembah manusia. Ya nggak apa. Iya kan? Kenapa naik pada noise gitu ya? Waalaikumsalam. Ya, Roman noise ya. Coba Aldi, Pak Aldi. Ya, baik. Aldi ya, Kristen ya Pak Aldi ya tadi ya. Islam Nusantara, Bang. Kak, Islam Nusantara. Oh, Islam Nusantara. Di bawah aja ya. Islam kok ada Nusantaranya nih, nggak jelas ini. Islam kok Nusantara. Di bawah aja. Tadi datang-datang udah salam. Ngaku-ngaku ya Kristen, dibilang Kristen 3 iya. Sekarang ngaku Islam Nusantara. Memang nggak apa ya? Nggak malu gitu ya. Apa nggak pede gitu. Berarti Nggak dia nggak pede. mau ngakuin Islam Arab. Oh, ini lagi nih si kafir ini. Ngomong Islam Arab gitu ya.
Padahal Tuhannya aja di bagian-bagian negara Arab sana, Tuhannya dia. Lahirnya di Palestina, masih masuk wilayah negara Arab. Ada-ada aja memang ya, nggak nyadar diri. Iya, kan kadrun itu singkatannya kafir dari gurun turun temurun. Itu kadrun itu namanya. Apa ya enaknya nyembah manusia ya? Roman, apa enaknya nyembah manusia, Roman? Enak lah, kelihatan wujudnya ganteng. Oh, siapa bilang dia ganteng? Berarti yang ganteng-ganteng sama Kristen. Berarti yang ganteng-ganteng sama Kristen disembah. Bahaya ini, ganteng-ganteng disembah ini. Pantesan banyak perkawinan sesama jenis di gereja ya. Ngeri. Minta apa tadi Kang? Minta Kabur. nyalakan. Kabur. Kebongkar dia. Nyalakan. Oh, saya lagi. Pak Unirifa sudah pamit Unirifa ya? Udah dari tadi bang, Carol kemana aja? Saya melihat nih mengenai perkembangan moral. Bukankah perkembangan tentang tahap-tahapan dalam hal pengharaman khamar, pengharaman alkohol, itu juga kan mengalami tahap demi tahap. Bukankah itu dimaksud juga bisa diartikan sebagai moral itu berkembang? Moral berkembang itu ya seiring Moral berkembang itu ya seiring dengan berjalannya zaman waktu ke waktu. Jadi apa namanya? moral itu berubah. Kayak Zaman ini berubah ya moral juga berubah. Kayak sekarang nih zaman udah modern, ya moral juga otomatis akan berubah. kan Gitu, zaman Carol. dulu di zaman Kan di zaman dulu di zaman Yesus nggak ada TikTok. Coba kalau zaman Yesus ada TikTok, mungkin ikut pargoy mereka. Nah itu juga artinya kan kalau di zaman Yesus pilih ikan goreng, tidak boleh dinilai sebagaimana sekarang kan? Ya coba Kami kalau tidak- misalkan tidak di boleh. sana, kalau di sana Tapi tidak ada, boleh. ya coba kalau misalkan di sana ada genjer dan kangkung, Yesus pasti makan genjer sama kangkung. Iya demikianlah adanya, makanya jangan ditanya. Udah. Jangan ditanya seperti tadi berarti Yesus memilih tindakan yang tidak bermoral ketika Yesus, wah bentar. ikan goreng. Yesus tidak bermoral. Dia Yesus bilang tidak Yesus bermoral. nggak bermoral. Dia bilang Yesus nggak bermoral. Parah anjir. Kenapa ikan goreng beri ikan goreng itu kan yang dibawa Unirifa tadi. Nih Jack yang ngomong si Carol ya. Yesus tidak bermoral yang ngomong si Carol ini Carol. Katolik loh, ini Katolik loh dia. Nah, kenapa Yesus tidak bermoral? Nah, jawab tuh Carol. Itu kan diskusi dengan Unirifa. Saya menganggap ya moral itu berkembang. Pemahaman tentang pencipta atau tentang Allah. Sebab utama apa? Sebab pertama ya. Itu berkembang tentang pengenalan akan dia berkembang. Demikian pula pemahaman akan relasi manusia terhadap makhluk di bawah manusia. Perlakuan itu berkembang. Moralitas, tingkat moralitas itu berkembang, meningkat, tidak saklek atau paten gitu. Ya tapi lu blunder, lu ngatain Yesus tidak bermoral. Lu denger gak Jack tadi si Kera ngomong gitu Jack? Soalnya sulit juga kan ditanya. Kan saya ditanya. bukan Islam ya yang Apakah dengan Yesus memilih Bukan Islam ya, berarti Yesus yang memilih suatu tindakan yang tidak bermoral? ngomong Yesus tidak bermoral bukan Pertanyaannya Islam kan ya. sedemikian. Ya saya mau jawab gimana dong kalau saya jawab? Saya mau jawab, patut jawab gimana kalau diberikan pertanyaan seperti itu? Ketika saya memilih tidak konsumsi ikan goreng dan Yesus dulu itu kata si Karel pilih ikan goreng. Ya udah Jack lu tanggapi dulu. Itu kata si Karel Yesus tidak bermoral. Menurut lu gimana tuh? Karel ini Kristen. Ya udah. Dia udah tanggapi tadi. Udah. Ya berarti tidak bermoral kalian pik kan? Udah pik kan. Seperti mereka ya udah ya. Tapi Ngeri ya. Kenapa ngeri? Kenapa? Ya ngeri sih. Kalau aku sih ngeri. Masa yang katanya Tuhan